Jadi gini, selamat datang di Orkes, Organisasi Komunikasi dalam Podcast. Saya Dren Komara, ditemani oleh 3 teman baik saya, ada Bella, Nabila, dan Taufik. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau saya sekarang merasa tidak baik-baik saja, Nah, kenapa tuh? karena kan saya masuk organisasi ya. Nah, di dalam organisasi ini adanya konflik yang disebabkan karena ketidakefektifan dalam berkomunikasi. Jadi, sekarang saya merasa tidak baik-baik saja. Nah, obrolan kita kali ini sejalan dengan keresahan yang dialami oleh Taufik nih. Karena di sini kita akan ngobrolin tentang kasus dokter koas yang dianiaya oleh sopir salah satu anggota koas. Nah, kalian pada tahu gak nih? Itu kasus yang sempat viral itu ya, yang kasusnya itu di bulan Desember. Tepatnya di bulan Desember 2024 ya. Nah, awal mulanya kenapa penganiayaan dialami oleh ketua koas itu berawal dari ketidakpuasan oleh salah satu anggota koas terkait pembuatan jadwal. Nah, dan ada juga keterlibatan dari pihak eksternal yang mengakibatkan konflik dan berujung pada penganiayaan seperti itu. Nah, menurut saya nih ya, itu kan terjadi karena adanya komunikasi yang kurang efektif. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kalau menurut aku gitu ya, sebab akibat dalam konflik ini tuh terjadi karena bukan hanya komunikasi yang tidak efektif, melainkan hal yang dirasakan gitu ya dalam salah satu anggota kelas ini, yaitu yang pertama adanya ketidaknyamanan, ketidakpuasan, bahkan ketidakterbukaan gitu ya mengenai jadwal ini, karena jadwal ini yang saya tahu juga gitu ya sudah beberapa kali diganti gitu, sudah beberapa kali direvisi, bahkan ini tuh adalah fiksasi yang memang berujung dengan konflik yang besar gitu, dengan melibatkan eksternal, dan juga pihak eksternal ini tuh bukan pihak yang emang berwenang gitu dalam bidangnya, dan berujung penganiayaan. Dan menurut saya dalam kasus ini gitu ya, harus dengan adanya persetujuan gitu ya, persetujuan jadwal yang memang sudah ditetapkan dari ketua, bahkan dari rumah sakitnya sendiri pun gitu, sehingga pemicuan konflik-konflik ini tuh hanya di lingkup internal saja, tidak ke eksternal, bahkan sampai berujung penganiayaan gitu ya. Dan juga adanya karena organisasi itu harus dengan adanya kenyamanan dan kepercayaan. Kalau di dalam komunikasi terbuka pun tidak ada kepercayaan di antara anggota-anggotanya, komunikasi yang dijalankan juga apalagi komunikasi ya, pekerjaan yang dilakukan juga tidak akan efektif seperti itu. Berarti salah satu penyebabnya karena stres juga gak sih? Itu banget, stres itu pasti akan memicu kepada aktivitas kita gitu ya, apalagi aktivitas yang memang kita harus bertanggung jawab gitu dengan apa yang kita pilih. Tetapi jika dilihat gitu ya, dengan jadwal ini tuh jadwal yang memang bertabrakan dengan Nataru, yang dimana seharusnya orang-orang pakai jadwal ini tuh untuk kumpul bersama keluarga, refreshing, atau bahkan afirmasi diri karena apa yang sudah kita laluin gitu untuk kegiatan hari-harinya. Tapi Bel, menurut aku walaupun dia ngerasa gak nyaman dengan pergantian jadwal dari hasil akhir gitu, pergantian jadwal, dia tuh kan udah komplain 3 kali, dan dia tuh itu tuh hak dia gitu ya untuk komplain kepada ketua. Tapi hasil akhir, solusi akhir dari komplainan dia gitu ya, kan keputusan ada di tangan ketua, dan dia terus menerima gitu. Karena itu pun sebagian dari rasa tanggung jawab dia terhadap organisasi tersebut, kan ada aturannya. Nah, kita harus bisa mengikuti gitu, karena sebagai rasa tanggung jawab kita gitu. Oke, tapi di sini juga ketua tuh harus tahu gitu jadwal harus tahu latar belakang dari setiap anggotanya, bagaimana sisi psikologisnya, bagaimana sisi rasa, bagaimana ketua itu menciptakan kenyamanan di dalam organisasi itu. Jadi menurut aku, dengan adanya komplain ini tuh ketua juga harusnya, apalagi ini udah 3 kali ganti ya, seharusnya udah tahu nih anggota-anggotanya tuh mau
seperti apa. Jadi dipertimbangkan lagi. Apalagi kan ini kasusnya tuh sampai ke penganiayaan ya, dan melibatkan eksternal gitu, yang dimana pihak eksternal itu bukan pihak yang emang berwenang di dalam organisasi tersebut, seperti itu. Saya sepakat terkait apa yang tadi disampaikan oleh kalian berdua. Tapi kita juga sebagai anggota harus mematuhi aturan yang ada, karena itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota organisasi. Dan tentunya dalam menekuni suatu organisasi atau profesi, kita harus melewati tahap-tahap yang idealis sehingga dapat menciptakan kita menjadi pribadi yang kompeten tentunya, seperti itu. Nah, oke, berarti kita sepakat ya. Konflik itu bisa terjadi karena adanya ketidakefektifan dalam komunikasi ya. Nah, menurut kalian nih, ada gak sih strategi komunikasi yang efektif yang dapat diterapkan dalam kasus pembagian jadwal koas ini? Kalau menurut aku strategi untuk komunikasi organisasi yaitu keterbukaan. Yang pertama ada keterbukaan dalam komunikasi. Jadi kalau misalkan ada yang nggak enak, ada yang ngeganjal dalam apapun itu terkait organisasi, kita obrolin baik-baik secara terbuka dan jujur. Nah, jadi enak gitu ya, keputusan bersama-sama bisa dicari jalan keluarnya bareng-bareng. Yang kedua ada keterbukaan menerima keputusan ketua atau keputusan bersama. Jadi kalau misalkan kita mengajukan komplain nggak sesuai keputusan kita, nah kita harus menerima dengan lapang gitu keputusan tersebut. Mungkin dari saya, ya balik lagi ke rasa tanggung jawab ya, atau mengingat kembali komitmen organisasi. Karena komitmen organisasi dapat mendorong seseorang atau individu untuk berbuat yang tujuannya itu menunjang keberhasilan organisasi. Ada tambahan juga ya dari saya. Yang pertama itu pengenalan. Pengenalan di sini itu pengenalan dari anggota ke ketua ataupun ketua ke anggota. Yang dimana harus tahu latar belakangnya, harus tahu sifatnya, supaya menentukan jadwal yang pas. Yang kedua ini evaluasi. Kalau evaluasi di sini tuh harus setiap dilakukan di akhir kegiatan gitu. Yang dimana tujuan evaluasi ini tuh untuk memperbaiki lah kegiatan yang memang harus dibenahi, harus diperbaiki ke depannya untuk menciptakan keharmonisan dan kegiatan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Strategi tadi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari agar komunikasi yang terjalin lebih efektif. Nah, kita juga sepakat ya bahwa komunikasi efektif adalah kunci untuk mencegah sebuah konflik. Ketika informasi tidak jelas disampaikan dan beberapa pihak yang terlibat tidak merasa didengarkan, masalah yang kecil bisa menjadi sebuah masalah yang besar, seperti halnya kasus dokter koas ini. Dan dari hasil diskusi kita tadi yang dikatakan Nabila menekankan pentingnya keterbukaan dalam komunikasi dan penerimaan keputusan ketua setelah mempertimbangkan ketidakpuasan. Terus tadi juga topik menambahkan bahwa mematuhi aturan adalah sebuah rasa tanggung jawab terhadap organisasi ya. Terus juga penting ya untuk mengingat kembali komitmen terhadap organisasi. Terus tadi juga seperti yang dikatakan oleh Bella, menjelaskan bahwa pemahaman terhadap penyebab konflik sangat penting untuk mencegah masalah yang serupa di kemudian hari, seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri nih, ada gak sih pesan atau mungkin quotes dari kalian sebelum kita akhiri? Oke, dari aku pesan ya, organisasi adalah rumah yang dimana tempat memberikan kita kenyamanan dan keamanan. Kalau dari aku, organisasi bukan tentang aku tapi tentang kita bersama. Kalau dari saya ada quotes nih. Jadi di dalam organisasi ini kita bukan hanya sekedar teman sekerja, tapi saudara sehati. Bersama kita melangkah menuju masa depan yang lebih berarti. Quotes dan pesannya sangat mengunggah ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kalian bertiga telah menemani orkes kali ini. Mari kita ingat bersama bahwa setiap orang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang baik seperti mendengarkan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menjaga transparansi, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikatif dalam sebuah organisasi.
Terima kasih juga saya ucapkan untuk kalian semua yang telah menonton Orkes kali ini. Sampai jumpa di Orkes episode selanjutnya. Saya Ridan Komara dan ketiga teman saya pamit undur diri.